Kalian pernah nggak sih netnya cuma scroll TikTok 5 menit, tiba-tiba baru udah sampai rumah 2 hari kemudian, tanpa masuk aplikasi belanja, tanpa niat beli apapun, tapi jempol kamu udah check out sendiri. Fenomena inilah yang bikin TikTok Shop beda. Bukan cuma tempat belanja doang, tapi sistem yang pelan-pelan untuk cara kita konsumsi. Platform hiburan berubah jadi pasar digital raksasa. UMKM tuh ada yang untung besar, tapi ada juga yang tersingkir. Pemerintah sempat menutup TikTok Shop, lalu bukanya lagi. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang memegang kendali? Negara, pedagang, atau algoritma sih? Di video ini, kita akan membedah TikTok Shop lewat kacamata ekonomi politik media oleh Vincent Mosco tentang bagaimana hiburan berubah jadi komoditas, ruang digital jadi pasar, dan kekuasaan bekerja di balik layar. Ini bukan sekedar video belanja aja, ini tentang ekonomi, media, dan kita sebagai penggunanya. Dalam beberapa tahun terakhir, TikTok Shop hadir sebagai salah satu kekuatan baru dalam ekonomi digital Indonesia. Platform yang awalnya hanya adalah tempat hiburan saja, kini berubah menjadi tempat pusat perdagangan online yang menghubungkan antara jutaan penjual dan pembeli. Namun, di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, timbullah beberapa konflik, seperti persaingan bisnis, dampaknya terhadap UMKM, dan juga regulasi pemerintah. Dalam video ini, kami akan menganalisis fenomena TikTok Shop menggunakan teori ekonomi politik media dari Vincent Mosco. TikTok Shop berkembang dengan sangat cepat, bahkan disebut sebagai persaingan terbesar Shopee dan Tokopedia. Menurut laporan, kata data tahun 2023, peningkatan transaksi TikTok Shop membuat banyak pedagang pasar tradisional mengalami penurunan omset. Protes dari kelompok pedagang muncul di berbagai daerah, dan hal ini menjadikan dasar pemerintah melakukan penertiban regulasi. Larangan pada tahun 2023 bukan berarti berakhir. TikTok melakukan strategi struktural dengan menggandeng Tokopedia. Dengan skema baru ini, TikTok Shop diintegrasikan ke dalam sistem e-commerce lokal sehingga dianggap mematuhi aturan. Perubahan cepat ini memerlukan perusahaan global mampu beradaptasi dan menegosiasikan kembali posisinya dalam struktur ekonomi Indonesia. Fenomena ini juga menandai bagaimana media sosial tidak lagi hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga menjadi ruang dagang, ruang kerja, dan ruang ekonomi baru yang mempengaruhi jutaan pelaku usaha kecil. Dalam teori Vincent Mosco, komodifikasi adalah proses mengubah segala sesuatu yang awalnya bukan komoditas menjadi sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Pada kasus TikTok Shop, komodifikasi itu terjadi dalam 3 bentuk utama. Yang pertama itu komodifikasi konten. Jadi konten hiburan berubah menjadi alat pemasaran. Banyak sekali konten kreator yang saat ini memadukan storytelling dengan promosi produk. Riset dari Tirto.id pada tahun 2024 menunjukkan bahwa algoritma TikTok sangat memprioritaskan konten bernilai komersial karena meningkatkan transaksi. Yang kedua adalah komunikasi audiens. Jadi pengguna menjadi objek jual beli iklan. Setiap tontonan, like, atau minat pengguna diolah menjadi data untuk memetakan kecenderungan belanja. Yang ketiga adalah komodifikasi data. Jadi data pengguna itu dikumpulkan, dianalisis, dan dijual dalam bentuk layanan iklan tertarget. Jadi ini merupakan bagian paling penting dari ekosistem TikTok seperti dijelaskan dalam laporan Reuters pada tahun 2023 mengenai ekspansi TikTok di Asia Tenggara. Artinya dalam ekonomi digital saat ini bukan hanya produk yang dijual tetapi juga perhatian, perilaku, dan data kita. Kemudian spasialisasi. Jadi spasialisasi ini menjelaskan bagaimana perusahaan memperluas ruang operasi melalui teknologi. TikTok menciptakan ruang dagang tanpa batas geografis. Jadi dengan live shopping yang saat ini sedang tren dan booming, seorang penjual di Surabaya dapat menjual barang ke pembeli di Papua secara langsung. Menurut data dari portal, 78% pengguna TikTok di Indonesia mengkonsumsi konten dari luar daerah mereka. Ini menunjukkan bahwa ruang ekonomi kini tidak lagi bergantung pada lokasi, tetapi pada akses internet dan algoritma. TikTok tidak membutuhkan toko fisik. Platform digital dan infrastruktur jaringan menjadi penggeraknya. Ini bentuk spasialisasi digital yang digambarkan Mosco sebagai penghapusan jarak oleh teknologi.
Oke, kita lanjut ke strukturasi. Untuk strukturasi live TikTok ini, strukturasinya tuh menekankan bagaimana institusi dan kekuasaan membentuk praktik media. Pada kasus TikTok Shop ini, strukturasi itu terjadi pada dua level. Yang pertama, hubungan negara kayak perusahaan global. Larangan TikTok Shop pada tahun 2023 itu menunjukkan intervensi negara untuk melindungi UMKM. Akan tetapi, adanya kerjasama TikTok dan Tokopedia atau yang biasa kita sebut dengan Gotok itu menunjukkan adanya negosiasi ulang antara kepentingan lokal dan kepentingan global. Nah, yang kedua, kekuasaan algoritmik. Algoritma TikTok itu menentukan produk mana yang viral, siapa yang muncul di beranda, dan siapa yang akan tenggelam. Pada penelitian Liputan 6 pada tahun 2024, itu menunjukkan bahwa kreator besar memiliki peluang lebih tinggi untuk muncul. Sementara kreator kecil kesulitan bersaing. Karena apa? Karena ini menciptakan struktur kekuasaan baru yang berbasis algoritma, bukan regulasi publik. Oke, kita lanjut ke analisis kritisnya. Untuk fenomena ini membawa dampak besar. Karena apa? Karena UMKM tuh mendapat peluang baru untuk melalui live selling tadi. Tetapi dalam waktu yang sama, mereka tuh menghadapi persaingan harga dari penjual bermodal besar yang bisa menjual barang impor lebih murah. Selain itu, dominasi TikTok sebagai platform asing mengangkat pertanyaan serius tentang kedaulatan digital Indonesia. Jika ekonomi digital terlalu bergantung pada satu platform, risiko monopoli dan eksploitasi datanya semakin tinggi. Karena apa? Karena hal ini sejalan dengan peringatan oleh Vincent Mosco yang mengungkapkan bahwa media modern itu cenderung menuju kepada konsentrasi kepemilikan. Karena apa? Ini juga sejalan dengan sistem kapitalisme yang dibilangkan oleh Vincent Mosco tersebut. Dari komodifikasi, spesialisasi, dan juga strukturasi, kita bisa melihat bahwa TikTok Shop bukan hanya sekedar fitur jualan saja, melainkan ini adalah fenomena ekonomi politik global yang mempengaruhi UMKM, perilaku konsumen, dan juga kebijakan negara. Indonesia membutuhkan regulasi yang adil dan keberlanjutan bagi UMKM, agar inovasi teknologi tidak hanya menguntungkan korporasi besar, melainkan ekonomi lokal.